Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 media pembelajaran akan memaparkan materi kami tentang perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan di daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama yang akan saya jelaskan, apa tujuan negara Indonesia. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan negara Indonesia. Yang pertama itu adalah dari Plato. Plato mengatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Berikutnya adalah teori negara kekuasaan oleh Sangyang dan Niccolò Machiavelli. Sangyang mengatakan bahwa tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan sebesar-besarnya dengan mempersiapkan tentara yang kuat. Sedangkan menurut Niccolò Machiavelli, tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran. Jadi, teori negara kekuasaan ini lebih ke memperdasarkan tentang kekuatan sebuah negara. Berikutnya adalah teori teokratis. Teori teokratis itu dikemukakan oleh Agustinus dan Thomas Aquinas. Mereka mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Berikutnya adalah teori negara polisi. Teori negara polisi ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, di mana dia mengatakan bahwa negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara dan serta pelindung hak dan kebebasan. Jadi menurut teori negara polisi, negara adalah pelindung dan menjaga keamanan untuk rakyat itu sendiri. Berikutnya adalah teori negara hukum. Teori negara hukum ini dikemukakan oleh Crabbe. Dia mengemukakan bahwa negara itu bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sesuai dengan teori negara hukum adalah mengemukakan tentang negara yang berlandaskan hukum. Dan berikutnya adalah teori negara kesejahteraan. Teori negara kesejahteraan oleh Mr. Cronenberg. Mr. Cronenberg mengatakan bahwa tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat untuk meraih tujuan bersama. Berikutnya itu adalah tujuan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya. Tujuan negara kita akan menjadi ciri khas dari negara kita itu sendiri yang membedakan dari negara yang lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaannya itu sudah ada tentang tujuan negara Indonesia. Itu ada di alinea keempat. Penegasan tujuan negara itu sendiri adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 tujuan negara ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya paparkan. Langsung saja kita ke materi berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, di sini ada lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara sebelum amandemen, yakni ada Undang-Undang Dasar dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalamnya ada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Dokumen Pelaksana Anggaran, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, lalu selanjutnya sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni ada Presiden,
MPR. Di dalamnya ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikatif. Lalu ada peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, aktif melaksanakan ketertiban dunia. Terima kasih. Pengelolaan kekuasaan di daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, menurut asas otonom dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara. 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar. Otonomi daerah. Hak daerah otonom. 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pemimpin daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah itu meliputi seluruh pemerintahan yang ada di daerah, baik itu daerah di provinsi ataupun kota dan kabupaten. Di provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di kabupaten itu bupati dan kota adalah wali kota. Serta mereka dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kepala dinas yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu di pusat, itu meliputi yang pertama adalah politik luar negeri. Itu bisa langsung dilaksanakan oleh seorang presiden ataupun utusannya seperti diplomasi, duta besar, ataupun langsung dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri. Yang kedua adalah pertahanan, itu oleh Menteri Pertahanan. Yang ketiga itu adalah agama, yang mengurus daripada kegiatan peragamaan di bawah Kementerian Keagamaan, seperti apabila di dalam pernikahan itu KUA dan sebagainya. Yang keempat adalah moneter atau fiskal nasional. Yang kelima adalah peradilan, dan yang keenam adalah keamanan. Sekian, terima kasih.